Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 16 November 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-33. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 19, ayat 11 sampai dengan ayat 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita merenungkan perumpamaan ini, maka bolehlah kita bersama penginjil Lukas menekankan pokok ini. Dalam zaman antara kenaikan Yesus ke surga dan kedatangannya kembali, telah dipercayakan firman Allah kepada pengikut-pengikutnya sebagai modal kerja untuk pekerjaan dalam kerajaan Allah. Itulah makna yang diberikan kepada segenap umat percaya, bahwa murid-murid Kristus seluruhnya dituntut untuk melakukan apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk dapat kita jalankan dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah dan memperoleh hasil pemberitaan tersebut. Dari semuanya tidak dituntut hasil yang sama, tetapi dari semua orang yang percaya memang dituntut bahwa mereka harus melakukan apa yang dapat mereka lakukan. Maka jelaslah bahwa dalam hal itu yang ditekankan bukanlah upah yang juga kelak akan diberikan kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, upah yang sejati ialah bahwa Allah menaruh kepercayaannya kepada kita di sini dan kini, di dunia ini, dan memberikan kepada kita sekali lagi suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Sayang sekali jika ada pengikut-pengikut Kristus yang
oleh berbagai macam sebab tidak melakukan apa-apa dengan Injil yang sudah dipercayakan kepada mereka. Di samping itu, dari dulu selalu ada musuh-musuh Yesus yang tidak menghendaki bahwa Yesus adalah Raja atas mereka. Orang-orang ini yang menolak Injil Kerajaan Allah akan menghadapi kebinasaan atau penghukuman kekal atas penolakan mereka. Inilah yang diungkapkan Yesus dalam Lukas 19 ayat 27. Saudara-saudari yang terkasih, memang dalam ayat-ayat terakhir dari perumpamaan tadi, uang 1 mina yang tidak dijalankan oleh hamba ketiga diberikan kepada hamba yang justru mempunyai paling banyak. Kita bisa mengerti, karena hamba itu telah membuktikan kerajinan dan kesanggupannya dalam menjalankan modal kerja. Maka bekerjalah dengan modal yang diberikan Allah, yakni sabdanya. Wartakanlah melalui kata maupun perbuatan kita kabar gembira Injil firman Allah kepada sesama, dan jadikanlah semua bangsa murid-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang dapat mengerjakan apa yang Kau perintahkan kepadaku. Mampukanlah aku dengan daya kuat kuasa-Mu, sehingga aku tidak akan mengecewakan apa yang Kau inginkan dariku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.